Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala aidan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Wa qala aidan ad-du'a mukhul ibadah. Wa qala aidan ad-du'a silahul mu'min wa nurus samawati wal ardh wa imaduddin. Wa qala aidan la yaruddul qada illa bid-du'a. Wa qala aidan laisa syai'un akrama indallah ad-du'a. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan hujan pada asar pula doa mustajab. Aminkan dulu doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim alhamdulillah. Ya Allah ya salam salimna. Ya Allah ya tawwab tub alaina. Ya Allah ya ghafur ighfir lana. Ya Allah ya razzaq urzuq lana. Ya Allah ya hafid ihfad lana. Ya Allah ya mani imna'na. Ya Allah ya wadud urdud lana. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Engkau yang maha penyayang yang tak pernah pandang sayang. Kasihi, sayangi kami semua ya Allah, cintai kami semua Allah, kami semua ya Allah. Jauhkan dari malapetaka, bahaya, musibah dan fitnah. Hindarkan ya Allah dari penyakit-penyakit berat yang tak sanggup kami pikulnya ya Allah. Saat hujanmu ini ya Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan hujan yang manfaat dan kabulkanlah doa-doa kami ini. Ya Allah, yang sakit di antara kami, keluarga kami sembuhkan ya Allah. Apapun dan betapapun sakitnya, yang sedang kena musibah, Engkau uji, tuntaskan segera ya Allah. Yang belum dapat jodoh, Engkau berikan jodohnya. Yang sedang ujian, yang selesai ujian pas 12 kemarin ya Allah, Engkau bisa mengubah takdir, luluskan semua ya Allah. Anak-anak kami, keluarga besar kami yang sedang ujian atau selesai ujian kelas 12, sebentar lagi yang kelas 9 ya Allah, mudahkan dan luluskan ujian-ujiannya. Dan sebentar lagi yang kelas 6 ya Allah, mudahkan, luluskan mereka dan diterima di sekolah-sekolah berikutnya di perguruan tinggi yang ia inginkan. Ya Allah, yang sedang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan harta rezeki Kau cukupkan, yang punya utang piutang Kau lunaskan segera, dan yang punya masalah apapun ya Allah, Engkau tuntaskan dengan taufik, hidayah dan pertolongan-Mu. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah semua orang-orang kami cintai, mencintai-Mu, taat, lebih taat kepadamu, ibadah lebih kuat ibadah kepadamu, dan bekerja karenamu, jihad di jalanmu, dan mendapatkan rizki yang halal, baik dan berkah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat, rizki yang halal, baik dan berkah, serta amal yang Kau terima. Dan jadikan ya Allah sore hari ini yang mulia ini, saat hujan ini di masjidmu ini ya Allah, jadikan tempat yang baik yang mendatangkan kebaikan untuk kami dan mendatangkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafur bil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Adik-adikku yang baik, Dr. Taufik, terima. Masya Allah, luar biasa orang-orang yang
tetap istiqomah di jalannya meskipun hujan deras mengguyur dari jam 3 kurang 10 menit tadi. Maka adik-adik yang main motor dalam perjalanan ya berteduh dan seterusnya, alhamdulillah izin Allah sampai juga. Jadi walaupun ada 3 orang. Adik-adikku apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Iya kata Yuli dia teman. Bahasan kita tentang doa. Menemukan cinta Allah, menggapai cinta Allah lewat doa. Doa adalah permohonan, proposal atau pengharapan kepada Allah. Proposal yang diajukan kepada Allah pasti dengan penuh keyakinan diterima. Mesti yakin kalau proposal yang kita ajukan diterima. Adapun diterimanya atau dikabulkannya terserah Allah. Ada 3 cara Allah mengabulkan. Yang pertama, cash, sesuai dengan apa yang diminta. Kedua, dalam bentuk lain. Yang ketiga, Allah tunda waktunya sampai Allah tetapkan apakah nanti di dunia dan nanti di akhirat. Jadi semua doa dikabulkan sesuai dengan firman Allah Al-Baqarah 186 dan surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-60. Saya baca dua-duanya. Dalam Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah, alhamdulillah. Allah berkata kepada kita, berfirman kepada kita semua, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadaku tentang aku Muhammad, katakan aku dekat. Fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa. Nih, kuncinya di sini. Ada 2 kata kunci. Pertama, Allah dekat. Jadi gak usah khawatir. Yang kedua, Allah mengabulkan doa. Orang yang berdoa apabila berdoa. Jadi ada kesengajaan, ada usaha. Karena doa itu juga usaha. Dan dalam doa bukan hanya usaha, tapi 3 sekaligus. 3 sekaligus. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah dengan doa itu. Yang kedua, dia ikhtiar dengan doa itu. Dan yang ketiga adalah berserah dengan doa itu. Coba lihat saya. Ya Allah, kabulkan, berikan hambamu ini rezeki yang cukup, halal berkah. 1, dia mengangkat tangan, itu ibadah. Yang kedua, dia usaha dengan meminta. Ternyata meminta itu usaha. Ya Allah beri. Coba kalau biasa aja nggak mau berdoa, kan nggak minta, nggak usahakan. Yang ketiga, menyerah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberi, hanya Engkau bisa mengabulkan. Kata kuncinya, ternyata orang yang berdoa itu selain ibadah, dia itu usaha. Orang yang sholat itu juga usaha. Sholatnya sendiri, lalu dalam sholat ada doanya.
Doanya yang paling terkenal, semuanya udah hafal. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 pokok kehidupan kita ada di dalam sholat. Rabbi firli, wahai Rabb kami, ampuni aku. Warhamni, berikan rahmat cinta kasih sayang kepadaku. Wajburni, cukupi keperluan kebutuhanku. Warfa'ni, angkat derajatku, tutupi aib-aibku. Warzuqni, beri aku, cukupi rizkiku. Wahdini, beri aku hidayah, beri petunjuk. Mbak Ivi selamat datang. Aduh, hujan deras. Ini biasanya banyak. Angkat lagi. Ya, lagi ceramah. Wahdini, hidayah aku. Terus wa'afini, wa'afini, sehatkan, afiatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Coba mana yang nggak ada? Mana yang nggak ada? Semua ternyata ada di dalam sholat. Dan orang sholat itu usaha. Wudunya, kemudian pakai mukena yang perempuannya, atau sudah pakai baju kurung cukup begitu langsung dia sholat. Adik-adik juga begitu, wudu pakai baju yang bagus, kemudian berangkat ke masjid atau musola banyak sholat. Itu usaha besar. Kemudian ternyata dia menyerahkan. Kalau orang minta itu menyerah. Nggak ada orang minta itu melawan, pasti menyerah. Maka sesungguhnya orang berdoa itu dia ibadah, dia berusaha dengan mudah doanya itu, dan juga dia menyerahkan pada Allah. Terserah engkau hasilnya, aku minta yang terbaik. Perhatikan. Maka Allah bilang, ujibu, aku mengabulkan da'wata, doa ad-da'i, orang yang berdoa. Lalu di akhirnya apa? Idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi ada kesengajaan. Apabila kamu berdoa, apabila Eyang berdoa, apabila Dek Ani berdoa, apabila Mbak Vivi berdoa, Dek Yuli berdoa, Kak Angga berdoa, Mbak Em berdoa, Maja, Pijay, adik Pijay, adik Mbak Em berdoa. Itu usaha. Maka apabila kamu sengaja berdoa meminta, jadi ternyata minta kepada Allah itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Maka syarat pengabulannya 5. Yang pertama, yakin bahwa doa dikabulkan. Jangan nggak yakin. Kalau orang nggak yakin itu udah begini, ya Allah minta rezeki yang banyak. Ya kalau dikasih, nggak dikasih ya terserahlah. Itu nggak sungguh-sungguh. Ya Allah, Engkau tahu betapa kantong hamba kering. Hamba itu pengen nikah ya Allah. Tapi kalau menikah kan perlu ngelamar. Ngelamar perlu biaya untuk datang ke sana. Minimal nyewa motor, nyewa mobil, bawa keluarga. Maka ya Allah berikan hamba rezeki yang cukup untuk bisa melamar si calon saya ini. Dan ya Allah berikan kemampuan untuk berkata nanti keluarga hamba, wakil keluarga hamba, untuk bisa melamarkan untuk saya. Allahu Akbar. Dan itu mesti ada keyakinan yang kuat. Kalau nggak yakin ngambang. Maka orang berdoa kalau yakin itu apa namanya ya? Ya pokoknya yakin, susah diungkap. Yakin itu adalah apa? Allah mendengar, Allah menggapai, meraih, dan Allah akan memberikan. Mesti yakin pertama. Coba lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. 97. Kata Allah begini. 97, 95 ya. Pokoknya An-Nahl dulu surah 16. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar enggak Mas? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Benar.
wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Allah. Terjemahan bebasnya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada kata mu'minnya. Siapa orang yang beramal soleh, doa amal soleh kan? Amal soleh. Datang kajian amal soleh kan? Amal soleh. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, dia yakin. Ngaji yakin, berdoa yakin, ibadah yakin, yakin kepada Allah, percaya sama Allah. Maka Allah jawab langsung, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupannya yang baik. Allah. Jelas ya Yulia? Jadi mesti yakin, jangan doa ya Allah, udah doa sering begini tapi jangan ada kata tapi, jangan ada kata nanti. Seperti broadcast saya, oh enggak, teman BBM ya. Kalau teman BBM dapat kiriman tuh namanya Singgasana Cinta. Itu selalu ada kata-kata di ujungnya, nggak pakai tapi, nggak pakai nanti, nggak pakai nanya lagi, keburu mati. Itu lihat Allah ngomong tuh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami jadikan hidupnya baik. Kuncinya di sini, pegang banget. Tapi ada kata-kata iman, dia laki perempuan yang beramal soleh tadi, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Maka syarat berdoa pertama yakin. Apa saya? Syarat pertama doa itulah yakin. Apa saya? Yakin. Yang kedua, sungguh-sungguh semangat. Doa itu mesti semangat, sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, diulang-ulang, jangan bosan. Diulang-ulang, sudah sungguh-sungguh, diulang-ulang. Dan Allah senang banget kalau hambanya datang mengulang-ulang, minta dengan doa yang sama. Dan ternyata Nabi Adam itu minta kepada Allah berulang-ulang dengan doa yang sama, dan Allah nggak bosan. Kalau kita diminta bosan kan? Itu melulu, tapi Allah demen doanya Nabi Adam. Berapa tahun tuh? Ada yang bilang 40, ada yang 200 tahun. Apa doanya apa? Cepat. Wa qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam berdoa terus menerus, pagi, siang, sore, petang, malam, berlangsung terus dengan menyesali. Rabbana dhalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendolimi diri sendiri, tidak nyalahin orang lain, tidak nyalahkan iblis. Itu orang yang bajik dan bijak. Orang yang bajik dan bijak, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, karena keputusan tangan kita sendiri. Ada orang ngajak, yuk kita nonton dangdut sebelah sana, maaf, saatnya saya harus belajar, saatnya saya ibadah. Bisa tolak, lo gak ngefriend, ya ngefriend saya besok aja. Bisa, yuk jamaah, hujan. Bisa milih kita. Dan hidup ini adalah pilihan, dan semua yang terjadi itu pilihan kita sendiri. Maka tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Pasti semuanya salah kita sendiri. Maka yang ketiga setelah sungguh-sungguh adalah berulang-ulang. Dan ternyata sekian puluh tahun Nabi Adam dipertemukan oleh Allah dengan Hawa di atas bukit, namanya Bukit Cinta. Hanya satu cinta, hanya satu CIN, hanya satu cinta, hanya satu CIN. Nabi Adam dan Hawa, maka bertemunya pun
di atas bukit atau Jabal Rahmah, bisa dibayangkan. Mbak Wiwi baru pulang dari sana tuh, Mbak Wiwi. Ya, Mbak Wiwi baru pulang dari Jabal Rahmah, nengok ke sana, bahkan naik. Itu bisa dibayangkan kenapa Allah mempertemukan cintanya di atas bukit. Kenapa enggak mall? Kenapa enggak di tempat yang lapang? Harus naik dulu. Ternyata untuk mendapatkan keindahan butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Selain doa, dia jalan mencari Hawa. Kata si Siti Hawa, abang Adam, di mana kamu? Enggak kedengeran, tapi dia yakin bahwa akan Allah pertemukan kembali. Jadi jangan nggak yakin bahwa jodoh saya harus bilang ada. Harus bilang ada. Saya udah bosan doa. Jangan terus menerus. Ya, Dek Yuli ini makin dekat, mau jodoh langsung dekat. Mesti yakin ada di mana Allah akan pertemukan. Tapi kalau nggak yakin, bahaya. Yakin, sungguh-sungguh, diulang-ulang terus. Dan doa memang itu harus diulang-ulang. Doa waktu sholat beda-beda nggak setiap hari? Berubah apa nggak? Sama aja itu juga. Makanya diulang-ulang. Ibadah juga mengulang-ulang yang sama. Dan Allah nggak pernah bosan. Ini yang salah siapa? Hujan apa kita? Kita. Kurang yakin dan kurang sungguh-sungguh. Kurang yakin dan kurang sungguh-sungguh. Nah, berangkat aja. Dan tadi walaupun 2 orang tetap saya akan mulai karena sayang. Nah, itu yang ketiga. Ulang-ulang terus doa yang sama. Allah nggak bosan. Yang keempat, sabar. Butuh waktu. Berdoa harus sabar. Jangan langsung sekarang doa, sekarang dikabul. Tadi yang baru datang, Allah mengabulkan pasti. Cuma mengabulkannya terserah Allah, ada 3 macam. 1, dikabulkan di dunia cepat sesuai dengan permintaan. Yang kedua, dikabulkannya dalam bentuk lain. Dia Yuli minta, ya Allah lulusin dengan nilai bagus. Ternyata Allah tunggu 1 tahun depan. Ya, tahun lagi karena di sana sekarang ada jodohmu. Debaim lagi kuliah, ya Allah pengen cepat selesai, pengen ini, tapi ternyata Allah tunda. Allah berikan yang lain, bentuk yang lain. Boleh nggak begitu? Boleh, karena terserah Allah. Sama dengan anak nih, adik yang cakep-cakep nih, yang kacamatanya gede-gede, ya, kacamata model sekarang nih, sama Kak Angga sama kacamatanya. Ya, sama kacamatanya tuh modelnya. Coba lihat sini, sayang. Adik, siapa namanya sayang? Siapa namanya? Coba minta mama motor. Ma, motor dikasih nggak? Mama bilang gini, nanti dikasih kalau umur 17 tahun. Dikasih nggak itu namanya? Kapan? Nanti. Atau sekarang mama ngomong, ya udah deh, mama kasih kamu, tapi sepeda, nggak pakai motor. Dikabulkan nggak tuh? Dikabulkan, tapi dikasihnya sepeda. Karena Allah lebih tahu kebutuhan hamba ketimbang kita sendiri. Dari sini Mas nanti jadi besar, ada saya, ada mereka. Dikabulkan nggak tuh? Dikabul? Iya, udah belum Mas? Dikabulkan. Saya ingin hasilnya bagus. Ini nanti kalau di share kan, wah keren. Saya sudah dandan udah cakep. Walaupun hujan, dandannya cakep. Kalau ganteng asli itu. Kalau ini kan usaha nih. Ini usaha. Kalau ganteng itu asli, nggak bisa dipungkiri. Asli. Di Yuli asli nih, nggak pakai topeng. Tapi kalau cakepnya, pantasnya itu adalah usaha saya. Pilih baju tidak ada yang punya, yang modelnya beda, bikin gampang, tinggal pesan aja. Saya ulangi lagi. Selamat datang, Masya Allah. Hujan ya? Di sini nggak hujan. Di sini nggak hujan.
Saya nunjuk di sini. Sini nggak bisa. Iya. Dari dalam. Jadi harus lihat kontak ya. Lihat tag kontak. Masya Allah. Allah mengabulkan bisa cash sesuai dengan permintaan, bisa bentuknya yang lain sesuai kebutuhan kita yang Allah lebih tahu, dan boleh nantinya itu nanti di dunia dan nanti di akhirat. Ada dua. Ada orang yang menikah di dunia tapi yakin bahwa dia punya jodoh nanti di akhirat. Apalagi kalau baca surah Al-Dzariyat ayat 49, Allah ngomong begini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah ikut goyang ya suaranya. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Camkan nih wahai akhwat. Wa min kulli syai'in, dan setiap sesuatu khalaqna kami ciptakan zawjaini pasangan. Jadi ini udah pasti punya pasangan, dan itu pasti beda, bukan bencong, bukan laki-laki bukan pasangan laki-laki. Pasangan itu pasti beda, ya. Jangan tutup, itu bukan pasangan. Jadi kalau ada orang menikah laki-laki, itu bukan pasangan. Perempuan bukan pasangan. Itu adalah penyimpangan. Ini ayat tegas. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Agar kamu berpikir, agar kamu ingat Allah yang menentukan. Kapan? Jawabnya lihat. Kalau yang dapat di dunia belum dapat. Surah Yasin. Cari ayat ini, saya baca. Saya lupa di mana. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Di atas 50. Coba lihat. Surah Yasin di atas 50. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu sibuk dengan makannya, dengan pasangannya, dan mereka duduk di atas dipan yang bertelekan emas, perak, dan segala macam keindahan. Lalu hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan jodoh mereka, bahkan juga bukan cuma satu. Wa azwaj itu banyak, jamak, istri. Oh, ini serius, Eyang beneran. Tapi mohon maaf Eyang, nanti di surga nggak ada Eyang. Adanya Kak Yuli, Dek Yuli, adanya Dek siapa ini? Lia, Dek lupa lagi. Adanya nih Kak Angga, Dek Baim, Dek Jeremy. Nah, adanya ini. Saya ada segini. Dia masih ada, muda kan? Yang nggak ada tuh kakek sama nenek. Nah, jadi Eyang nggak ada nanti Eyangnya. Maaf ya Eyang. Eyang nggak ada nanti ya. Protes Rasulullah. Buat apa saya ibadah? Nek, nanti nenek jadi muda lagi. Bangling, dia juga ngaca. Hah? Kaget. Allah bikin muda lagi dan sebaya umurnya. Insyaallah. Ayat berapa tadi itu Yasin? 50 ke atas. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Allah. 5 berapa Kak? Yasin 55 dan 56. Good. Habis. Ya. Betul? Jadi ada pasangannya. Don't worry, be happy. Tadi surah Al-Dzariyat 49-nya udah ketemu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap sesuatu itu ada pasangannya. Sesuatu aja ada pasangan. Maksud kita nggak ada, pasti ada. Ya, good. Tadi yang berapa? Sabar.
Syarat berdoa, satu, yakin. Kedua, sungguh-sungguh. Ketiga, istimror, terus menerus, mudawamah. Yang keempat, sabar. Harus sabar. Dan yang kelimanya adalah tawakal. Apa tawakal? Siapa yang tahu? Ustaz Didi, apa maksudnya? Kasih tahu. Menyerahkan semua urusan sama Allah. Yakin begitu doang? Ada lagi sih Ustaz. Ya, silakan. Saya tahu dulu Nih, orang yang berserah pada Allah itulah menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan tidak mengatur keputusan Allah dan ridho terhadap keputusan Allah. Itu baru tawakal. Kalau saya kan maunya ini tapi ternyata itu masih ngatur dan gak ridho apa yang Allah takkan. Nih, maunya A, dikasih Allah B. Saya kan nggak mau yang ini Allah. Itu masih mengatur dan belum ridho terhadap keputusan Allah. Maka doanya sekarang diganti. Ya Allah, kalau minta berikan yang terbaik. Bukan terbanyak, bukan terhebat, terbaik. Ingat, itu tawakal, yaitu menyerahkan urusan, permintaan, ibadah, cita-cita, harapan kepada Allah, lalu dia tidak mengatur takdir atau ketetapan Allah dan ridho terhadap keputusan Allah, apapun dia terima. Kalau masih tidak ridho terhadap keputusan Allah, dia nggak tawakal. Ini pengertian paling gampang. Ujian, ya Allah luluskan saya. Begitu nilainya 6 semua, nyesel. Padahal dia butuh doa apa? Ya Allah luluskan hamba. Harusnya terima, ridho. Kamu sudah lulus, dia masih nyesel dengan lulusnya. Kenapa? Nilainya 6 semua. Ya kan? Tadinya minta jodoh, ya Allah berikan saya jodoh yang baik. Allah kasih hitam, pendek, jelek, pesek, matanya belek, ya, telinganya congek, baunya ketek. Terima. Ya, saya kan nggak mau yang begini. Lah tadi minta, ini yang Allah pernah tahu baik. Kenapa? Dia jujur, dia nggak korupsi, apa adanya, soleh. Nah, manusia masih mendikte Allah kalau minta. Ya Allah, saya demen banget yang warna kuning itu. Dia, ya Allah, saya mencintainya. Runtuh kalau saya melihatnya. Mendengarkan suara saja saya sudah deg-degan, apalagi memandang wajahnya. Ya Allah, maka ya Allah jadikan dia nita, jadikan benar dia jodoh. Kalau enggak ya Allah, hamba akan khawatir, cemas dan aduh. Itu kan maksa, ngatur. Harusnya ya Allah, kalau dia baik untuk aku jodohkan, kalau dia tidak baik untuk aku jauhkan. Jadi nggak pernah nyesel tuh. Dia putus, minta putus, alhamdulillah. Ayo, itu berserah. Kalau masih menyesali apa yang diputuskan Allah, belum berserah, belum, masih mengatur Allah. Dan itu selama ini kalian begitu. Kok kalian sih? Saya enggak. Anak saya perempuan semua. Ya Allah, padahal pertama ya Allah berikan anak saya pertama laki-laki. Karena lahir perempuan, ya Allah berikan yang kedua laki-laki. Lalu yang ketiga pengen juga karena yang kedua perempuan juga. Pengen ya Allah yang terakhir ya Allah laki-laki. Yang keempat hamil itu, cuman ternyata KET di luar kandungan. Ya Allah kalau ini jadikan dia laki-laki. Itu kan maksa saya. Harusnya kan ya Allah berikan kelahiran manapun yang menurut Engkau baik. Nah, saya ridho nggak terhadap keputusan Allah ini. Akhirnya begini, ya Allah, ternyata pilihan mana perempuan semua. Maka ya Allah, inilah takdirku dan inilah yang Kau berikan padaku yang terbaik. Terima kasih ya Allah. Kalau kita bisa ridho terhadap keputusan Allah, itulah yang disebut dengan tawakal. 5 sudah. Pertama apa sayang tadi? Yakin bahwa doa kita dikabul. Jangan nggak yakin, karena kalau nggak yakin melemahkan. Dan yakin itu akan Allah kasih kebaikan. Yang kedua, sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh, benar
benar-benar bahwa kamu butuh, saya butuh, kita butuh pada Allah, bukan yang lain. Yang ketiga, diulang-ulang, istimrar, mudawamah, nggak bosan-bosan. Adek, sini dek. Ada dek asik nih, asik jos, ya sini. Sini. Cepat. Oh ya lupa, yuk bilang jos kencang, asik. Yes. Nah, yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang, asik. Yes. Asik. Yes. Asik. Yes. Bagus. Yang keempat, sabar. Sabar itu artinya adalah respon pertama yang terbaik, atau respon baik terhadap suatu kejadian yang pertama. Kalau respon yang pertama jelek, ya udah nggak sabar. Atau sikap feedback terhadap sesuatu baik kala pertama atau kala kali pertama, itu sabar. Berat, innalillah. Berat, wow sialan, baru sabar. Oh iya, baru itu belum, udah nggak sabar lagi. Sabar itu adalah first time. Pernah terjadi seorang ibu menangis di kuburan, anakku. Rasulullah ngomong, sabar bu. Kalau ibu sabar, maka anak itu menjadi tabungan dan Allah akan bangunkan Baitul Hamd di dalam surga. Allah bangunkan Baitul Hamd, yaitu rumah hamba di dalam surga. Iya, ngomong sih gampang. Dikasih tahu, tadi yang ngomong tuh Rasulullah setelah lewat. Hah? Rasulullah? Dikejar. Maafin ya Rasul, tadi saya gini. Ya, sabar itu yang pertama. Sabar berarti apa tadi? Ya, respon baik pertama atau respon pertama yang baik. Baik apanya? Baik sikapnya dan baik ucapannya. Maka orang yang ketika mendapat musibah atau kesulitan apapun lalu mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati akhlif li khairan minha. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin atau juga dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya, siapa orang ditimpa musibah atau masalah lalu dia mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati atau wakhlufli atau akhlifli khairan minha. Ya, Allahumma ajurni, ya Allah berikan pahala bagi saya, untuk saya, fi musibati, terhadap musibah yang kau berikan pada saya, akhlifli, dan gantilah pada saya khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Itu ucapan pertama atau kedua setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ceritakan, ada seorang sahabat, ini ceritanya panjang. Lalu Allah ngomong begini ke malaikat yang menjemput, yang mengambil nyawa. Ya malaikatku, aku ambil tuh anak hambaku. Iya ya Allah. Bagaimana sikapnya? Dia menyebut asmamu, dia mengucapkan innalillah dan seterusnya, Allahumma ajurni dan seterusnya. Dia enggak menjelek-jelekan, dia enggak mengata-ngatain, dia enggak menyumpah-nyumpah. Tidak, ya Allah, ucapannya bagus, dia menerima. Lalu Allah bilang apa? Bangunkan baginya rumah dalam surga dan beri nama rumah itu Baitul Hamd. Itu perintah Allah pada malaikat ketika menguji hambanya dengan kematian anaknya. Jadi anak yang meninggal sebelum balik dan anak ini dididik dengan baik dalam keadaan beriman lalu meninggal sebelum balik, maka kalau orang tuanya sabar, ikhlas menerima keadaan ini, maka Allah akan bangunkan rumah atau istana dalam surga namanya Baitul Hamd. Alhamdulillah. Yang kencang alhamdulillah. Asik. Jelas? Itu sabar. Tawakal diundang ya. 5, catat dengan bagus. Lalu sekarang Ustaz, Mas, Dayasyik, saya ini
Kenapa ya? Kalau minta berdoa cuaca dingin. Kenapa ya? Dan selalu ragu-ragu. Ternyata begini begitu. Atau kadang-kadang minta nggak jadi, tapi berubah lagi. Kembali kalimat tadi. Yakin, sungguh-sungguh, diulang-ulang, mudawam terus-menerus, kemudian sabar dan tawakal. Itu terus. Ingat-ingat itu aja, terus begitu terus. Lalu apa yang menyebabkan agar lebih cepat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, ayat 186 Al-Baqarah, dilanjutkan 186 yang tadi itu, yang ujibu da'watan da'i idza da'an. Maka lanjutin Allah tuh, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah, adik-adik panti sini dong, biar jasa kenceng, asik. Biru dari mana biru? Ya biru, kamu kok nengok. Ya nyadar jilbabnya biru. Al-Baqarah ayat 186. Betul? Di ujungnya ngomong begini, setelah aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa, dilanjutkan lagi, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah, digoyangin ya. Coba, la'allahum yarshudun. Allah. Mantap. Terjemahnya deh, yang kenceng deh. Semua aja. Lalu ujung. Iya. Dan apabila anak-anak bangku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadamu. Nah itu. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadamu, agar mereka memperoleh kebaikan. Nah, pengen cepat dikabulkan? Saya kemarin lihat broadcast adik siapa itu, bagus banget. Selama ini kita berdoa belum dikabulkan. Siapa yang nulis kemarin itu? Ada itu, bagus sekali itu. Ya, maka ikuti gini-gini. Nah itu jawaban di sini deh. Kak Angga, Dek Baim, Dek Jali, adik-adikku semuanya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya dia mengikuti perintahku lalu beriman kepadaku agar kalian mendapat irsyad, petunjuk, kebaikan, nilai-nilai yang bagus, keberkahan. Selama ini kok doa nggak dikabul, ini belum lanjut, belum falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, belum dipakai. Kalau butuh doang dia berdoa, kalau lagi sakit doang dia angkat tangan, kalau lagi sulit kantongnya baru minta. Kan tadi syaratnya istimror, terus menerus, diulang-ulang. Jangan berhenti. Kira-kira adik-adik ini semuanya lihat sini saya, lihat sini, semua lihat sini, lihat tangan saya, lihat tangan saya, semua lihat tangan saya. Kira-kira adik-adik saya tunjuk ini, semua ini, ya, adik-adik ya, yang kakak-kakak nggak usah, ya, yang nggak masuk. Adik-adik ini, haji nggak nanti? Haji apa enggak? Berangkat haji nggak? Kalau kamu mengatakan berangkat, insya Allah berangkat. Berangkat haji nggak? Berangkat. Kapan? Allahu ghaniyun hamid. Allah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Allah yang akan mengangkat. Dari mana rezekinya? Nggak pernah kita tahu.
Allah yang Maha tahu bisa berangkatkan haji siapa saja. Jadi mesti yakin, makanya wal yu'minu bi, kamu yakin kepada saya. Jangan nggak yakin. Kamu sudah berdoa, aku akan kabulkan kalau kau berdoa, tapi ujungnya nggak dibaca. Falyastajibuli, ikuti aku. Apa aku ini? Ikuti aku apa? Laksanakan perintah Allah, sholatnya diperbaiki, maka rizki akan mengalir. Rizki akan berangkat, akan mendatangi kita. Rizki akan datangi kita. Coba saya ngomong nih, sebentar lagi rizki akan datang untuk saya. Tolong ambilkan air. Tolong ambilkan minum. Ada nggak? Ya. Akan datang ke saya ya. Mana? Ambil. Tolong. Sebentar lagi ini rizki akan datang untuk saya. Cepat sekali. Adik-adik sekarang lihat di dalam Al-Quran surah Toha 20 ayat 132. Ini kita temukan di situ. Selama ini kok kita kurang terus nih. Rizki itu kurang terus, dan rizki jangan dibayangkan itu duit saja. Walaupun kita butuh duit, sama-sama duit. Kita butuh duit. Tapi urusan tidak harus pakai duit. Tidak semua urusan pakai duit. Walaupun kita butuh duit. Tapi tidak semua urusan pakai duit. Jelas? Udah ketemu? Toha 132. Saya baca ya. Biar kalian makin yakin. Kenapa kok saya kurang terus, nilainya jelek terus, orang tua kok nggak sayang sama saya, orang guru-guru kok nggak sayang sama saya. Di sini saya letaknya salah satunya ya, ngikuti perintah Allah. Salah satunya di sini apa? Ini untuk bunda pada anak-anaknya, Kak Angga nanti untuk anaknya atau istri dan anaknya kelak. Udah lahir belum? Belum. Langsung ditrok. Terima kasih. Rizky tahu saya di sini, jangan ngantar di sini. Sebentar, saya minum dulu ya. Yang lain boleh, di luar banyak hujan. Ini air dari mana? Siapa yang mengemas? Siapa yang ngantar ke Asari dan siapa yang ngantar ke sini? Rahasia Allah, ya. Tahu-tahu dia di tangan saya. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adik-adik ikutin, ada begitu nanti di panti ya. Dengerin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Terjemahnya saya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakan. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Rizki Allah akan berikan, tentukan bagi orang yang menegakkan sholat dalam keluarga. Hanya lihat dan dengarkan aku. Oke? Say thank you. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bisolati, menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian dalam urusan menegakkan sholat itu. Berat. Lihat ayat berikutnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki kepada kalian. Allah nggak minta rizki dari kalian, enggak. Justru nahnu narzuquka, kamilah yang tetapkan, yang tentukan, yang berikan rizki buat kamu. Rizki itu apa? Semua pemberian Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah itu rizki. Mata bisa mandang, namanya, bilang rizki aja. Mata bisa mandang dengan bagus, namanya rizki. Temennya baik-baik, itu namanya rizki. Dapat panti gratis, makan, minum, tidur, sekolah, itu namanya rizki. Baju yang bagus, seragam, namanya rizki. Bisa ngaji ke masjid, itu juga rizki.
Apapun yang Allah luangkan berikan, itu namanya rizki. Punya duit, Rizki. bisa makan, Rizki. bisa ada ke pengajian, Rizki. bisa mandi, Rizki. ada air, Rizki. ada minum, Rizki. bisa tidur nyenyak. Rizki. Semua yang terjadi kebaikan Allah namanya Rizki. jelas? Masya Allah. Good morning, selamat pagi. Baju kuning ganteng sekali. Saya maksudnya. Kakak enak. Jelas? Allah tetapkan rizki, Allah kasih rizki. Tolong nih. Tapi syaratnya apa nih? Sholatnya cakep. Tegakkan keluarganya dengan sholat. Jadi tadi nyambung dengan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nyambung. Allah kabulin itu. Lalu apa? Nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Dan itulah akibat dari takwa. Dan orang takwa apa? Takut kepada Allah, takut siksa Allah, takut neraka Allah, takut mendapat ketidakbaikan dari Allah. Maka selalu takut kepada Allah. Orang yang takut, dia akan mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka pengertian umum apa itu takwa adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, karena dia takut. Asik? Adik-adik mana suara? Asik? Gitu. Yang putri biru suaranya mana ya? Adik putri biru asik? Dai asik? Jangan ragu. Sekarang silakan cek dan lihat dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 60. Surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat yang ke-60, surah 40 ayat 60. Dengarkan, cek, ikuti dengan baik. Kamu dengarkan dapat pahala. Ayat 60. Bacanya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Terjemahnya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Perhatikan. Dan Allah Rabbmu berfirman kepadamu, ud'uni, mintalah, berdoalah, istighosahlah, memohonlah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan, aku kabulkan. Lihat berikutnya ayatnya. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, an ibadati, jadi beribadah tapi nggak nyembah Allah. Sholat tapi ingatnya pasar. Sholat tapi nggak minta kepada Allah, nggak sujud kepada Allah. Sholat tapi nggak takut kepada Allah. Bahkan dia sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, masuk neraka jahanam dengan hina. Ngeri. Itu jarang dibaca ayat ujungnya. Cuma utuhnya sebelahkum doang gitu. Ada Allah di situ lanjutin. Innal ladzina istakbirun, sak temene wong-wong kang padha sombong ngibadahi marang aku ning kok sombong.
Ngerti orang? Ayo ngerti berarti orang. Biru ngerti lah? Nah, orang. Orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, ibadah kepada Allah, tapi tujuannya bukan Allah, riya. Pengen dapat jodoh. Ibadah kepadaku, tetapi dia tidak minta kepadaku. Maka orang yang seperti ini pantasnya bukan surga, tapi pantasnya adalah neraka jahanam. Nauzubillah min. Saya mau tanya, iblis percaya nggak sama Allah? Percaya apa enggak? Percaya, ngobrol sama Allah. Di surga ngobrol sama Adam, sama malaikat, sama Allah. Tapi dia tidak mau mengikuti Allah. Maka jawabnya apa? Ketika disuruh untuk hormat, sujud, hormat kepada Adam, jawabannya apa? Dia bilang apa? Aku lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kau ciptakan dari api, sedang Adam Hawa kau ciptakan dari tanah. Ngapain gua nyembah sama dia? Jadi pertama mengingkari. Itu ngomong langsung sama Allah. Kalau begitu, ya udah, sekarang kamu saya usir. Oh, silakan ya Allah. Tapi izinkan saya menggoda hamba-hambamu. Silakan bagi yang mau. Allah ngomong lagi, oke. Kamu saya kasih tangguh. Iblis minta lagi, ya Allah berikan saya waktu tangguh ya Allah. Oke, saya kasih kamu hidup sampai kiamat. Jadi iblis gak mati-mati zaman Adam. Jadi umurnya udah ada yang ribuan tahun, udah jenggotnya udah sampai lebih panjang daripada kakinya. Jadi jenggotnya dipotong kalau berjenggot ya. Ya itu iblis keturunan jin, satu jenis tuh. Jin, iblis, setan tuh sama, satu keturunan. Cuma yang jenis jin ada yang Islam, ada yang kafir. Begitu kafir dia jadi iblis atau jadi setan. Nanti baca di buku Jin Muslim. Tidak ada keterangan-keterangan itu. Sekarang udah ketangkap belum? Udah ketemu belum? Tentang doa tadi udah ketangkap belum sayang? Udah belum? Sudah gitu. Udah belum? Yang mana yang ketangkap? Yang tadi itu. Yang mana yang ketangkap? Yang tadi yang mana? Dari ujung ke ujung gitu. Dari mana? Yang mana? Bagus. Itu namanya paham ya. Namanya anak ikut orang tua, namanya murid ikutin guru, namanya jamaah ngikutin ustaz. Karena mempengaruhi hasil. Sekarang udah jelas. Jadi Allah pasti mengabulkan doa, tapi kapan? Terserah Allah. Bentuknya apa? Terserah Allah. Lalu kenapa doa saya belum dikabul-kabul? Al-Baqarah 186 kembali. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau naik, karena belum mengikuti perintah Allah, masih melanggar perintah Allah, subuh susah bangun, bahkan sholatnya masih merem. Allahu Akbar. Sholatnya merem, siapa yang begitu? Saya. Kok nggak ada ini si Rizky? Ternyata tidur di kloset, duduk di dekat. Ada yang begitu? Ada, angkat tangan. Sholatnya masih karena Ustaz Rahmat, karena patur. Ustaznya sholatnya karena disuruh. Kalau nanti nggak sholat, bukan, nggak dikasih makan pagi, ya. Jadi ada orang yang ibadah kepada Allah, tapi hatinya nggak ikut, jiwanya nggak ikut, Allah nggak hadir. Yang hadir yang lain. Allahu Akbar. Aduh, itu tadi nyesel nggak jadi beli handphone murah banget. Allahu Akbar, rukuk. Aduh, sayang banget, coba tadi beli punya handphone baru deh. Sami Allahu liman hamidah. Aduh, sayang banget nggak jadi beli.
Allahu Akbar sujud. Belum lama banget saya mikirin melayang-layang ke handphone. Ada yang begitu sholat, pikiran kemana-mana? Hanya, yaitu takut, khawatir. Innalladzina istakbiruna an ibadati, khawatir dan takut. Sudah jam 6 kurang 10 menit, tak lagi ada. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya panggil nih Pak Toto ya, selaku Ketua Presidium FMMB. Ya, sekarang saya akan sini Pak ya. Sambil nunggu kita simpulkan sekarang. Saya yang baru datang, tolong dengarkan. Kesimpulan. Doa adalah ibadah yang di dalamnya mengandung usaha sungguh-sungguh untuk minta kepadanya dan penyerahan total kepada Allah. Isinya, kalau pengen dikabulkan Allah, syaratnya 5. 1, ayo bareng-bareng, sebulan baru datang biar dapat. Yakin doa dikabulkan. 2, sungguh-sungguh kalau doa jangan ngambang. Yang ketiga, berulang-ulang terus menerus istimrar mudawamah. Yang keempat, sabar. Lalu yang keempat, tawakal. Bentuk tawakal adalah menerima keputusan Allah, ketetapan Allah, tidak mendikte Allah. Apapun yang Allah tetapkan diterima dengan baik. Tawakal. Setelah menyerahkan, terserah engkau ya Allah. Jangan lagi kok yang ini ya Allah, nggak ridho keputusan Allah atau mengatur keputusan Allah, itu nggak tawakal lagi. Kemudian bagaimana agar segera dikabulkan? Perhatikan Al-Baqarah 186-nya adalah falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yaitu apa itu? Taat. Mengikuti perintah Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, iman kepada Allah, maka Allah akan berikan irsyad. Sholat dikerjakan dengan bagus, keluarganya dan teman-temannya, kerabatnya, tegakkan sholatnya, niscaya mendatangkan rizki, yaitu pengabulan doa-doa. Dan orang yang sombong lebih ibadah, nggak butuh Allah, maka dia akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Silakan Pak Toto sebelum doa. Begitu adik-adik, terima kasih, semoga manfaat. Untuk sementara cukup, semoga Allah ampuni, terima semoga doa-doa kita, dan jadikan cinta Allah melekat karena kita senang berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam doa asyik untuk Anda semuanya.